Hai Sobat Zeros Berbahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apresiasi buku-buku fiksi. Ini merupakan paparan materi yang ada di jenjang SMA khususnya untuk kelas 11. Untuk materi apresiasi buku fiksi ini merupakan salah satu bagian pembelajaran terakhir yang kamu tempuh di kelas 11. Namun proses pembelajarannya pun sama seperti yang pernah kita pelajari di bab sebelumnya, ada di bab 5 dan juga bab 8, yang mana sudah diajarkan tentang menganalisis buku non-fiksi dan juga menganalisis teks resensi. Jadi membuat apresiasi buku-buku fiksi ini ya sama saja sih sebenarnya dengan buku-buku yang non-fiksi, hanya objeknya saja yang berbeda. Dan hasil analisisnya pun nanti akan berbentuk resensi ya, bentuk apresiasinya. Nah, namun kali ini kita akan lebih mendalami lagi tentang analisis dalam ulasan buku fiksi. Setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan kamu dapat menganalisis pesan dari suatu buku fiksi dan juga kamu bisa menyusun ulasan terhadap pesan tersebut sehingga itu adalah bentuk apresiasimu terhadap buku fiksi. Dari buku-buku fiksi seperti novel, antologi cerpen, kita dapat memperoleh hiburan berupa kesenangan batin. Dari buku-buku itu pula, kita bisa memperoleh sejumlah pelajaran tentang kehidupan. Kita biasa banyak belajar tentang lika-liku hidup yang mungkin pula kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengalaman batin dan pembelajaran kehidupan tersebut, alangkah baiknya kita tuangkan dalam sebuah bentuk tulisan berupa ulasan. Selain berisi kesan-kesan ulasan tersebut bisa kita lengkapi dengan hasil analisis kita mengenai buku fiksi yang telah kita baca. Baik itu berkenaan dengan isi, sistematika, penyajian, ataupun bahasa, serta tata wajahnya. Ulasan-ulasan tersebut nanti akan sangat bermanfaat bagi orang lain sehingga mereka terdorong dan turut menikmati karya itu. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan agar dapat membuat ulasan buku fiksi dengan baik? Mari kita telusuri pembelajaran tersebut dalam materi apresiasi buku fiksi berikut. Sebagai bagian dari sebuah karya sastra, cerita fiksi seperti novel itu memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi rekreatif dan juga fungsi edukatif. Dengan berbagai konflik menarik yang dialami oleh para tokohnya, pembaca akan merasa terhibur sekaligus mendapat pelajaran hidup, dan pelajaran tersebut bisa diperoleh melalui pesan atau amanat yang terkandung dalam sebuah cerita fiksi yang dibaca. Pesan dan amanat itu sendiri adalah bagian unsur intrinsik cerita fiksi yang tidak kalah menarik untuk dianalisis di samping unsur-unsur lainnya. Pesan dan amanat ini juga disampaikan oleh pengarang kepada pembaca agar pembaca bisa memahami atau memaknai isi cerita tersebut. Jadi pesan-pesan yang disampaikan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai tertentu. Ada nilai keagamaan, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai estetika, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Misalkan kamu pernah membaca salah satu novel dari Armij Pane yang judulnya Belenggu. Nanti saya sangat anjurkan kamu untuk membaca novel tersebut. Boleh saja membaca sinopsisnya ya untuk bisa menemukan jalan ceritanya ya, atau membaca novelnya secara utuh juga bagus lagi ya. Nah, pesan yang disampaikan dari cerita novel Belenggu karya Armij Pane itu adalah berkaitan dengan hubungan suami istri dalam rumah tangga yang harus dilandasi oleh rasa saling mencintai, saling mengerti, dan saling membutuhkan. Suami dan istri harus mengetahui dan menjalankan peran dan tugasnya masing-masing dengan penuh kesadaran. Dalam kisah novel tersebut, baik Tini sebagai istri maupun Tono sebagai suami sama-sama butuh perhatian yang dapat menghangatkan hubungan rumah tangga mereka. Ada banyak lagi ya, misalkan juga ada, kamu mungkin sudah pernah membaca novel atau menonton filmnya Laskar Pelangi, karya Anda Hirata. Nah, di cerita tersebut ada salah satu pesan yang disampaikan oleh penulis ya. Salah satu pesan yang disampaikan dalam penulis yaitu memberikan semangat dan juga memberikan rasa berjuang kepada siapa saja yang
ingin bersekolah walaupun dalam keadaan yang terbatas. Ya, ini berisikan semangat dan perjuangan baik dari seorang guru ataupun anak-anak yang ingin sekolahnya tetap dibuka agar dapat melangsungkan pendidikan dengan baik. Ya. Kemudian pesan juga yang terutama kepada guru dalam cerita tersebut adalah sebagai seorang guru itu harus atau memiliki rasa ikhlas dalam mengabdikan dirinya untuk mendidik siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah yang sekolah tersebut notabene-nya cukup memprihatinkan. Nah, itu untuk salah satu contoh ya untuk kita menentukan pesan dalam sebuah buku fiksi. Jadi ketika kamu membaca buku fiksi, hal yang paling akhir yang diharapkan adalah kamu menerima makna, pesan ataupun amanat dari hal itu. Nah, berikutnya bagaimana sih caranya membuat teks ulasan? Untuk bisa membuat teks ulasan, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Ya, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya dalam pembuatan resensi ataupun menganalisis buku yang non fiksi ya, yang sebelumnya itu lebih kurang sama lah hal yang disampaikan. Nah, ulasan yang disampaikan itu membahas suatu buku atau membahas suatu jenis karya sastra lainnya yang disusun berdasarkan tafsiran atau pemahaman atas isi buku tersebut. Berbeda sebenarnya dengan tafsiran dengan teks lain ya. Ini sangat bergantung sekali. Untuk pembahasan ini ditujukan untuk kepentingan kita sendiri, menyusun ulasan juga ditujukan untuk kepentingan orang lain. Jadi sama-sama memberikan manfaat. Nanti hasil pemahaman itu kemudian disampaikan kepada orang banyak. Nah, untuk menyusunnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mencatat identitas buku dengan lengkap. Identitasnya apa saja? Identitas buku fiksi. Pertama ada judul, kemudian ada nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, tebal buku dan sampai tebal buku ya, dan tahun terbit sudah. Jadi itu adalah hal-hal yang harus dicantumkan dalam penulisan dalam langkah pertama untuk mencatat identitas isi buku. Kemudian yang kedua, melakukan analisis dengan menentukan hal-hal menarik. Apa saja hal-hal yang penting dari buku itu? Lalu berkenaan dengan apakah bisa berkenaan dengan isi yang menariknya ya, atau bisa berkenaan dengan segi kebahasaan ataupun perwajahannya. Jadi hal-hal itu yang bisa kamu ambil untuk menentukan hal-hal menarik dari dalam buku fiksi. Yang ketiga, merumuskan penilaian berkenaan dengan kelebihan dan juga kelemahan buku. Nah, ini sangat penting sekali. Kita menilai atau memberikan apresiasi untuk kelebihan maupun kelemahan yang terdapat dalam buku tersebut. Dan harus diingat, penilaian kelebihan dan kekurangan ini pun harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas yang dibuktikan dari buku tersebut. Yang keempat, setelah merumuskan penilaian berkenaan dengan kelebihan maupun kekurangan, yang keempat adalah membuat kesimpulan tentang buku itu secara keseluruhan. Dalam ini nanti kamu akan menyimpulkan mulai dari poin B dan C ya, terutama ya, untuk memberikan penegasan. Yang terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pembaca terhadap ulasan buku yang sudah dibaca. Dalam penulisan ulasan kita juga harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan ya, jangan lupa. Struktur dan kaidah kebahasaan meliputi struktur ulasannya dulu ya, bagaimana tata cara penulisan identitas buku, kemudian ada juga dari kaidah kebahasaan yang menunjukkan karakteristik ulasan yang secara khusus membedakan antara jenis teks lainnya, misalkan dari pemilihan kata ataupun penggunaan kata teknis. Itu dalam penggunaan teks apresiasi sebuah buku fiksi ya, tentunya. Nah, kalau kita membandingkan jenis teks fiksi dalam sebuah teks ulasan, itu memiliki karakteristik tersendiri di sini ya. Karakteristiknya terdapat pendeskripsian mengenai latar belakang buku ya, bukan hanya menyangkut isinya saja, tetapi juga ada pihak-pihak yang menerbitkannya. Jadi ini bisa diulas atau diberikan semacam biografi singkat dari si penulis ya. Waktu dan terbitnya, juga jumlah babnya hingga halaman format penyajian pun bisa dicantumkan dalam mengulas buku fiksi. Selanjutnya, untuk pembuatan kekurangan maupun kelebihan dari sebuah buku fiksi itu yang kamu ulas itu terdapat, misalkan saya mau mengulas tentang kekurangannya, maka dari kekurangan itu yang diulas bisa terjadi misalkan pada struktur yang masih tidak lengkap,
atau isinya yang tidak jelas, atau pilihan katanya yang sulit dipahami oleh pembaca. Itu bisa jadi ya, terutama misalkan dalam buku-buku puisi atau antologi puisi. Sedangkan dari sisi kelebihan atau keunggulan, suatu ulasan itu bisa kamu lihat dari kejelasan penyampaian, penggunaan kebahasaan, dan kelebihan pada aspek-aspek yang lainnya. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa pesan yang terdapat di dalam sebuah karya sastra, misalkan saja itu novel, kita bisa menganalisis sebenarnya dengan membaca novel itu secara keseluruhan. Namun pesan di dalam puisi juga harus kita analisis perkata ini perbedaannya ya. Novel kita harus membaca secara keseluruhan atau minimal membaca sinopsis. Kalau puisi kita harus memberikan pemaknaan dulu dari setiap puisi itu, baru kita bisa mengulasnya. Nah, itu paparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk memberi semangat dan mendukung saya agar bisa kembali menyajikan atau memaparkan video-video pembelajaran yang tentunya sangat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaranmu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sahabat cerdas berbahasa Indonesia.